Saat ini pemirsa kita sudah tersambung melalui sambungan Skype bersama Kepala TK Santo Bernardus Kota Madiun, Ibu Imelda Gurita Ulamsari. Selamat siang Bu Imelda. Selamat siang Ibu Imelda. Selamat siang adik-adik, anak-anak semua. Halo. Dadah dulu, iya, oke. Ibu Imelda, ide untuk berkunjung ke TK Islam ini datang dari mana? Bagaimana ceritanya, Bu? Ya, ini memang merupakan program kami, program tahunan kami. Kebetulan pengadaan kegiatan ini pas di momen yang tepat di bulan puasa dan kegiatan kami saya rasa tepat juga. Ide ini muncul dari kami para anggota komite, orang tua, dan kami dari pihak guru. Bagaimana supaya kegiatan berbagi kasih tahun ini memang benar-benar itu merupakan wujud nyata dari kami sebagai keberagaman yang berbeda. Jadi sebetulnya kerjasama atau bentuk toleransi seperti ini sering dilakukan sejak kapan nih Bu Imelda? Kami sering melakukan kegiatan ini, hanya biasanya kami berbagi kasih di panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya. Tahun kemarin kami melakukan kegiatan seperti ini di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun, dan tahun ini memang kegiatan kami pastinya tentu bervariasi dan berbeda, sehingga momen penting ini kami gunakan untuk berkunjung ke sekolah lain. Oke, jadi ini bukan pertama kalinya ya, karena sebelumnya sudah sering dilakukan. Bu Imelda, tapi bagaimana tanggapan ataupun juga reaksi dari para anak-anak TK Bernardus ketika ingin berkunjung ke TK Muslim, reaksinya seperti apa nih Bu Imelda? Yang pasti mereka bersuka cita, menyiapkan dirinya, bagaimana dia akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang berada di sekolah lain. Dan perjumpaan mereka pastinya membawa sukacita juga antara kami di TK Santo Bernardus dan TK Aba, begitu. Baik, Ibu Imelda, kalau tadi memang sudah tergambar bahwa anak-anak semua bersuka cita begitu ya. Tapi apa Bu pesan-pesan yang terucap dari Ibu Imelda kepada anak-anak pada saat mereka berkunjung ke TK Asyiyah? Ya, tentu saja anak-anak bahwa kunjungan kita saat ini merupakan tanda kasih kita kepada sesama. Kita belajar untuk berbagi, kita belajar menghormati mereka agar kerukunan dan bagaimana mereka sejak dini itu mengenal, menghormati agama yang lainnya dalam bentuk nyata seperti itu yang bisa kami lakukan dan serasa pas untuk anak-anak. Jadi memang sudah ditanamkan sejak dini ya untuk menumbuhkan sikap toleransi itu sendiri. Nah, kita juga pengen tahu nih tanggapan dari seorang tokoh yang selalu menggaungkan rasa toleransi terkait peristiwa inspiratif seperti ini. Sudah tersambung bersama kami pemirsa, ada Mbak Yeni Wahid. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Yeni, kalau melihat tayangan tadi kunjungan anak-anak TK Santo Bernardus ke TK Islam Asyiyah, nah itu apa yang ada di hati Mbak Yeni melihat anak-anak kecil ini begitu damai, bersahabat begitu? Saya senang sekali ya, senang karena lebih banyak lagi masyarakat tergerak untuk mulai menanamkan rasa toleransi sejak dini. Karena anak ketika dilahirkan, anak tidak belajar untuk membenci. Ya, yang mengajari membenci adalah masyarakat sekelilingnya. Dan ketika kita semua kemudian memutuskan untuk mengajari anak-anak kita dengan sikap kasih sayang, dengan sikap toleran, maka ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita ke depannya nanti. Mbak Yeni, adakah penelitian yang mungkin mengkonfirmasi bahwa memang mengenalkan sesuatu itu lebih baik pada saat anak-anak masih belia dibandingkan pada saat nanti sudah dewasa begitu? Ya, dari kecil kalau banyak penelitian yang melihat ya proses tumbuh kembang anak itu memperlihatkan bahwa anak memang menyerap apa yang ada dalam lingkungannya. Karena itu Ki Hajar Dewantara sendiri kan mengatakan bahwa proses sekolah anak itu anak belajar bukan cuma di sekolah, tetapi ada 3 pilar yang membuat anak bisa belajar. Yang pertama dari sekolahnya tentu saja, yang kedua orang tuanya sendiri, keluarganya, yang ketiga dari masyarakat. Jadi kalau ketiga pilar ini kemudian kompak mengajari anak nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mengedepankan keinginan mereka untuk lebih berbagi toleransi, lebih berbagi kebaikan di masyarakat, maka ini sebuah sikap belajar yang utuh yang dipelajari oleh anak.
Iya, tapi Mbak Yeni, apa pesan dari almarhum Gus Dur yang selalu Anda ingat tentang toleransi untuk bangsa Indonesia sampai saat ini? Kalau Gus Dur selalu mengingatkan kita semua untuk tidak membeda-bedakan orang ya, siapapun mereka harus kita perlakukan dengan baik, dengan hormat, karena pada dasarnya kita semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita semua harus, kalau kita cinta kepada Tuhan, siapapun ya, kepercayaan apapun yang kita yakini, kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita harus mencintai semua ciptaannya. Dan tidak penting mereka itu siapa, kita cintai dulu. Kalau kita merasa ada yang kemudian tidak pas dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, kita rangkul mereka. Tetap kita rangkul mereka, kita bawa kembali ke dalam jalan Tuhan, tetapi dengan cara yang baik. Nah, itu caranya dengan cara berdialog, bukan dengan cara mengedepankan emosi, dengan cara mengedepankan amarah, dan dengan cara mencurigai mereka. Tentu tidak seperti itu. Nah, ini ajaran Gus Dur selama ini adalah selalu mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya, tadi pesan Gus Dur itu kalau misalnya diterjemahkan untuk kita tanamkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak kecil, Mbak Yeni. Kalau tadi kan dari TK Bernardus sudah saling berkunjung, bersilaturahmi. Nah, tapi apa tips-tips dari Mbak Yeni untuk anak-anak kita yang masih kecil? Apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya yang harus belajar itu kita orang tua dari anak-anak kita. Karena anak-anak itu secara natural mereka akan bermain dengan teman-temannya sendiri tanpa bertanya, di KTP kamu tertulis agama apa? Tidak ada anak akan bertanya seperti itu. Ya, anak tidak akan bertanya agamamu apa, orang tuamu siapa, latar belakang ekonomimu apa. Anak tidak bertanya seperti itu. Anak akan asik bermain. Ini yang justru kita harus belajar dari mereka, bahwa kita harus mengutamakan keasikan untuk saling berinteraksi, untuk saling berdialog dengan sesama warga, dan kemudian barulah kita bersama-sama membangun upaya-upaya untuk terus mengedepankan persatuan. Dari situ. Nah, anak harus difasilitasi ruangan yang kondusif. Harus difasilitasi ekosistem yang memungkinkan mereka untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu anak-anak yang memang tidak akan membeda-bedakan yang lainnya. Tapi kalau anak dari awal sudah dipageri, kamu nggak boleh main sama si itu karena itu agamanya beda sama kamu. Nah, itu anak jadi tidak akan bebas. Dan disitulah anak akan menyerap bahwa oh, aku itu beda sama yang temanku itu dan aku nggak boleh main sama dia. Walaupun kadang mereka tidak mengerti apa alasan kenapa aku nggak boleh main dengan temannya itu gitu. Baik, Mbak Yeni, saat ini kita masih tergabung atau tersambung ya bersama dengan Kepala TK Bernardus, Mbak Imelda. Mungkin dari Mbak Yeni ada yang ingin disampaikan terkait nilai-nilai toleransi yang sudah dijalankan oleh TK Bernardus? Saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ibu beserta para pegiat sekolah lainnya yang telah memungkinkan anak-anak untuk saling berinteraksi satu sama lainnya. Ini adalah sebuah upaya untuk meletakkan pondasi nilai bangsa kita yang memang berdasarkan kebinekaan. Bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengerti ini, tidak apa-apa, tapi kita mulai dulu ya. Generasi mendatang harus kita selamatkan. Nah, dan dengan cara memberikan mereka ruang ya untuk bisa saling berinteraksi, bisa saling bermain satu sama lainnya. Jadi terima kasih Bu, semoga ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya maupun warga masyarakat lainnya. Ibu Imelda, silakan direspon Bu. Baik, terima kasih Bu Yeni Wahid. Tentu saja hal ini akan menjadi penguatan bagi kami bagaimana kami mendidik anak-anak ini sebagai anak Indonesia yang sejati, yang membangun bangsanya kelak sebagai manusia yang bisa maju dan terus maju untuk menjaga kerukunan umat beragama tentunya. Terima kasih Bu Yeni Wahid atas penguatannya bagi kami. Baik, Ibu Imelda Gurita Ulamsari, Kepala TK Santo Bernardus, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Dan Mbak Yeni Wahid, terima kasih sudah berbagi inspirasi untuk Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali Mbak Yeni. Iya.